Kajian Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau kita tidak memperbolehkan penyewa memperpanjang sewa rumah sebelum jatuh temponya? Karena yang menyewa sudah tidak mentaati kesepakatan di awal yang sudah kita sepakati. Jawabannya boleh, itu hak Anda. Sehingga Anda tidak boleh mengusir dia sebelum masa sewanya habis. Tapi dia kalau mau memperpanjang, Anda boleh untuk tidak menyewakan ke dia. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya membeli rumah cash, tapi rumahnya sedang dikerjakan. Apakah akad ini boleh? Namanya akad apa ini? Membeli secara cash, rumahnya sedang diproses, sedang dikerjakan. Akad? Namanya akad apa tadi? Istisna. Semua akad yang melibatkan proses produksi itu disebut dengan akad istisna. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya apabila saya menjadi member hotel dengan membayar 1 juta, di mana banyak manfaat ketika jadi member, mulai dari gratis 2 malam, gratis upgrade kamar, potongan kamar selama 1 tahun, potongan makan di hotel, dan banyak keuntungan yang lainnya. Apakah ini termasuk riba? Baik, saya sebutkan beberapa fatwa ulama tentang masalah kartu member ya. Kartu member di Saudi banyak, terutama yang diterbitkan oleh beberapa toko dan swalayan. Bayar 1 juta untuk daftar jadi member, dapat kartu. Kita sangat yakin biaya kartu itu dengan 1 juta itu terlalu jauh nilainya ya. Pasti lebih murah biaya kartu. Biaya kartu 20.000. Sementara dia diminta membayar 1 juta. Baik. Ada pelanggaran akad jual beli yang disebut dengan goror. Goror itu gimana? Ketidakjelasan. Ketika membayar sesuatu, apakah nanti dapat atau tidak? Kalau dia dapat, dia untung. Kalau nggak dapat, dia rugi sesuai yang dia bayarkan. Pada waktu saya jadi member, kalau gratis tidak masalah. Tapi ketika berbayar 1 juta, maka di situ ada 2 kemungkinan. Begitu saya daftar, saya dapat kartu member, terus saya pindah ke luar Jawa, dan di sana nggak ada hotel yang masuk dalam membership itu, maka saya rugi 1 juta. Tapi kalau saya tetap berada di dekat hotel yang punya membership itu, atau saya punya banyak aktivitas di situ, saya bisa dapat untung banyak karena sering saya menggunakan kartu member itu. Berarti 1 juta itu sifatnya adalah peluang dapat diskon. Saya daftar jadi member itu tujuannya adalah untuk mendapatkan peluang dapat diskon atau dapat potongan. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Karena sifatnya peluang itu nggak jelas. Baik, dulu ada merek baju muslimah dan juga yang muslim juga banyak ya. Merek baju yang sangat terkenal, merek nasional. Itu daftar membernya 250, kalau enggak 300. Nanti dapat diskon 30%. Praktek ini goror. Karena kalau saya daftar jadi member, saya dapat kartu member. Jika saya sering belanja, saya untung. Tapi kalau saya nggak pernah belanja, buntung 300.000. Nah ini hukumnya apa? Goror, dilarang ya. Sehingga kartu member yang berbayar tidak boleh. Kalau gratis silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jual beli dinar online? Tidak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena syaratnya harus tunai. Solusinya gimana biar boleh? COD, betul sekali. Jadi solusinya adalah cash on delivery, COD, atau tunjuk wakil. Misalnya, produsen dinar ada di Kalimantan. Anda mau beli 100 dinar. Baik, siapa orang di Kalimantan yang merupakan keluarga Anda atau teman Anda yang bisa jadi wakil? Oh, si A.
Duit ditransfer ke si A. A, tolong belikan dinar di tempat ini gerainya di sini. Nanti setelah dapat 100 kamu kirimkan. Biaya kirim saya ganti. Nah, kalau seperti ini boleh, karena dilakukan secara tunai. Makanya solusi yang diberikan oleh para ulama untuk transaksi emas yang tidak bisa dibuat tunai adalah tunjuk wakil yang bisa membantu kita investasi atau transaksi di sana. Ini judul buku kajiannya apa? Tadi saya datang nggak ada yang jual bukunya. Bagaimana hukum investasi saham syariah? Apakah boleh? Nah, pertanyaannya hukum investasi saham syariah. Wallahu alam. Saya sudah menulis sebuah buku, tapi belum terbit ya, tentang halal haram bisnis online. Dan di situ juga saya bahas tentang hukum saham. Sebenarnya saham syariah yang berlabel syariah itu yang dilabeli adalah perusahaannya, bukan model transaksinya. Kalau perusahaannya insya Allah tidak masalah. Perusahaan konven yang dia bergerak di bidang manufaktur, insya Allah memenuhi syariah. Saya kalau boleh nyebut merek ya, misalnya Unilever, Danone, terus perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu insya Allah aman, Astra aman. Karena dia perusahaan yang lebih bersifat produksi barang sehari-hari. Dia tidak menjual barang haram ya. Namun yang bermasalah adalah tentang skema transaksi sahamnya. Yang di situ ada banyak aturan bermasalah. Misalnya mengikuti T+3, transaksi plus 3 hari kerja. Sehingga kalau misalnya orang melakukan akad di hari Selasa, kapan saham itu akan diserahkan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat diserahkan. Nah, selama masa 3 hari ini, andai kan terjadi kenaikan harga saham, bisa dijual meskipun dia belum menerima. Akhirnya yang terjadi adalah hanya permainan uang, bukan dalam rangka untuk mendapatkan bagi hasil. Jarang orang yang invest saham, tapi tujuannya untuk mendapatkan dividen. Kecuali jika Anda beli saham, tujuannya untuk dapat dividen, silahkan. Sehingga ketika Anda beli, disimpan, ditahan, dan tidak pernah dijual sampai nanti dapat dividen. Kalau kayak gitu silahkan. Satu lagi ya. Ini sudah jam 11. Apa hukum upah pengumpul sumbangan masjid yang dapat persen dari besaran dana yang dikumpulkan? Wallahu alam, kalau untuk masjid, setahu saya tidak boleh ya. Karena niat orang yang naruh dana di masjid itu wakaf. Kecuali kalau dikasih 2 kotak. Yang satu wakaf, yang satu operasional. Nah, nanti untuk dana operasional boleh dibayarkan ke para pengumpul dana. Tapi kalau untuk dana wakaf tidak boleh. Karena duit wakaf itu harus diwujudkan dalam bentuk unit yang sifatnya permanen, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai gaji. Baik. Wallahu ta'ala alam. Sehingga nanti kewajiban takmir adalah menyediakan gaji khusus untuk para penarik dana tadi, bukan dari sumber wakaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menjaga kita lahir dan batin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Kajian Islam.